Tapi masalahnya 70% menteri kabinetnya Pak Prabowo nggak paham Prabowonomics. Dari 70% itu yang paling nggak paham adalah Purbaya. Karena Purbaya cuma ngerti tentang statistik. Dia nggak paham apa yang diinginkan Prabowo. Tetapi dia mesti seolah-olah paham. Karena dia adalah aparatnya Prabowo. Kan itu. Gini-gini ya. Buruk buat yang ekonomi. disebut oligarki itu adalah mereka yang bergerombol tanpa metode. Tapi ingin menguasai ekonomi. Itu yang nggak boleh itu. Kalau dia punya metode ya nggak ada soal kan. Kalau atas dasar kemampuan manajemen dia, kemampuan profesional, kemampuan atau kapasitas modal dia berbisnis itu diizinkan oleh konstitusi. Kan konstitusi kita mengizinkan aktivitas ekonomi, pertama korporasi, kedua BUMN, ketiga Koperasi. Jadi nggak ada soal. Kan mestinya menteri itu basis pikirannya menguji pikiran Prabowo. Nah, sementara ini mereka berupaya menafsirkan karena takut bertanya pada Prabowo. Jadi tanpa ada diskusi mereka tafsirkan, oh ini Prabowonomics. Ngaco, kacau. Nah, ya dengan lu kampret berdua juga akan sama kan? Walaupun mulut gue memang nggak dididik. Tapi otak gue cukup terdidik untuk menghargai pikiran. Gue nggak pernah menghargai jabatan orang atau kekayaan orang. Pikiran orang pasti gue hargai itu. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo juga ingin, bagaimanapun dia adalah brainchild dari PSI itu. Jadi dia ingin pikiran dia itu diuji. Nah masalahnya, sparring partnernya itu bego semua. Kan gak ada yang berani bertengkar dengan Presiden Prabowo kan? Jadi makin lama, karakter tadi, psikologi Presiden Prabowo menganggap, ya kalian kan bego semua, jadi gua perintah-perintah aja kan? Itu masalahnya. Ship-nya itu berubah jadi shit, karena pikiran para teknokrat ini adalah cari untung di dalam kedudukan mereka sebagai menteri. Jadi tidak ada semacam value di otaknya itu untuk membayangkan bangsa ini bisa ditumbuhkan kembali berdasarkan argumentasi. Nah karena nggak ada kemampuan argumentasi ya dia iya aja depan presiden. Padahal presiden ingin berdebat. Lama-lama presiden punya kebiasaan nih karena orang-orang nggak mau berdebat sama gue dan nggak mau berdebat ya gue arah-arahin aja kan. Lalu terlihat soalnya presiden itu one man show. Ya memang akhirnya one man show karena nggak ada yang bisa interupsi presiden. Kecuali Syahganda Nainggolan. Gue mau kembali ke pernyataan lu waktu di Bandung, Nyor. Apa tuh gua Aula Barat. Waktu itu ada di ITB. Oh, yang bikin heboh itu yang bikin heboh. Itu kerjanya si Jumhur dan Syahganda tuh. Iya. Di situ lu bilang Prabowonomics itu adalah jalan Presiden Prabowo untuk menjadi pemimpin sosialis bukan hanya di Indonesia. Tapi di Asia. Tapi masalahnya 70% menteri kabinetnya Pak Prabowo nggak paham Prabowonomics. Dari 70% itu yang paling nggak paham adalah Purbaya. Karena Purbaya cuma ngerti tentang statistik. Dia nggak paham apa yang diinginkan Prabowo. Tetapi dia mesti seolah-olah paham karena dia adalah aparatnya Prabowo. Kan itu dasarnya. Prabowonomics itu adalah policy. Nah sekarang orang menganggap bahwa Prabowonomics itu jadi school of thought. Nah itu salah tuh. Prabowonomics itu bukan Prabowoism. Dia tetap adalah nomics. Di dalamnya ada metode tuh. Nah metode yang sedang dipamerkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden ya. Yaitu memungkinkan semua rakyat mengakses sumber daya rakyat kita. Itu bagus banget. Redistribusi ini. Redistribusi. Tapi yang bahaya, yang mulai terbaca, yaitu perampokan aset itu hanya diarahkan pada sebagian orang. Nah itu artinya potensi rasisme, potensi favoritisme. Itu yang bahaya tuh. Bahasa lo perampokan atau sebenarnya mengembalikan hak-hak negara yang sudah diambil dengan tidak semestinya oleh orang yang kemudian dirampas ini. Atau bagi lo ini perampokan yang bisa berujung situasi yang buruk buat yang ekonomi. Disebut oligarki itu adalah mereka yang bergerombol tanpa metode tapi ingin menguasai ekonomi. Itu yang nggak boleh itu. Kalau dia punya metode ya nggak ada soal kan. Kalau atas dasar kemampuan manajemen dia, kemampuan profesional, kemampuan atau kapasitas modal dia berbisnis itu diizinkan oleh konstitusi. Kan konstitusi kita mengizinkan aktivitas ekonomi, pertama korporasi, kedua BUMN, ketiga koperasi. Jadi nggak ada soal. Yang jadi soal adalah negara tidak mendistribusikan hasil korporasi itu untuk jadi sumbangan insentif bagi rakyat kecil.
Nah, kelihatannya Prabowo mengerti itu, maka dia mulai dengan koperasi, dengan MPG segala macam. Sebenarnya ini sih bagus, Ya. tetapi kita mesti lihat bahwa ide itu kadang-kala dipotong oleh birokrasi. Nah, ide yang bagus dipotong birokrasi namanya korupsi. Gitu. Nah, tapi ini kita kembali ke Nah, yang ini gua ngomong beginian, kabinet paham nggak ya yang gua ngomong beginian? mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Gua Kan yang nggak penting- juga dia paham nggak paham. Iya. Kan lu udah statement lu 70% nggak Pak? Gue pengen nanya. Gue ngomong itu di ITB loh 70%. Iya 70% kan. Di sini lu angka naik apa lagi turun? 98%. Bego. 2% siapa yang lu anggap paling mengerti? Satu adalah Menteri Perempuan. Saudara Vero. Wamen. Wamen. Yang berupaya untuk mengingatkan Presiden bahwa growth itu bisa dihasilkan oleh tangan-tangan perempuan. Ekonomi yang basisnya gender equality, ekonomi yang basisnya ethics of care itu ada pada tangan perempuan. Dan di dunia juga begitu keadaannya tuh. Bukan separuh, mungkin sekarang udah 78% dari hasil produksi dunia datang dari tangan perempuan, terutama di bidang pertanian, di bidang kebutuhan energi lokal itu. Tapi perempuan hanya menguasai mungkin 10% dari properti. Jadi kalau perempuan diizinkan untuk bukan berbisnis, menghasilkan ekonomi lokal, misalnya MBG itu, kalau dana-dana MBG itu diserahkan pada perempuan lokal, maka aktivitas ekonomi subsisten di lokal itu bisa menutup kegelisahan publik bahwa MBG ini nggak akan berlanjut. Nah, itu yang mesti diperhatikan melalui forum apa namanya? Total bego apa ya? Sorry, Total bajingan kan. Kalau kemarin total bajingan, waduh. Total politik, total bajingan. Gitu. Lu ini harus mesti ngerti. Ya karena bagi gue itu politik bego. Jadi kalau bilang total politik itu sinonimnya total bego gitu kan. Iya, betul. Tuh, lain kalau politik dalam pengertian analisis. Itu. Mereka ini banyak yang ngira kalau lu ngata-ngatain kita itu karena lu sakit hati atau benci sama kita. Iya, termasuk lu walk out ini kan lu Gue benci. nggak pernah sakit hati Iya. pada manusia tuh. Gue sakit hati pada kebijakan dungu dari kekuasaan itu. Kan lu kan bukan penguasa, ngapain gue sakit hati pada lu gitu. Itu. Paham nggak? Iya. Hancur lu. 2%. Jadi 2% yang mengerti. Satu, Veronica Tan, Wamen, tapi kan skup pekerjaannya kan juga spesifik. Ya, skupnya- Nggak dapat anggaran sebesar Kementerian Nah Pertahanan, justru itu, Kementerian justru orang yang mengerti BGN. kenapa tidak diberi anggaran, kenapa statusnya cuma wamen. Kan mestinya dia Menko. Lo jelas, di dunia ini Menko itu harus orang yang punya pengetahuan tentang distribusi. Distribusi itu hanya bisa dimengerti oleh kaum perempuan tuh. Kalau pria itu dia itu korupsi ya akibatnya. Jadi ya, aku tetap percaya bahwa kalau ekonomi didesain berdasarkan ethics of care, maka Pak Prabowo punya kesempatan untuk melihat distribusi yang betul-betul equal. Oke, Gitu. best three minister yang menurut lu paling mengerti genealogi, pikiran, termasuk pengejawantahan Prabowonomics sebagai jalan menuju Pak Prabowo sebagai pemimpin sosialis Asia ini siapa? Best three. Best three, best three, the best three dan best three words. Oke, yang pertama Bahlil. Yang mana nih? Bahlil. Yang paling apa? Yang paling bodoh. Ini lu bikin susah kita Gila. aja lu. Yang kedua Purbaya. Nah, kenapa? Bahlil kenapa? Bukannya dia sekarang Bahasa sangat tubuh dipercaya? Bahlil itu udah menjelaskan dia cuma ingin menjilat. Dia tidak paham tentang social justice. Kan basis dari Prabowonomics ya social justice. Bahlil nggak paham. Purbaya juga nggak paham. Karena Purbaya hanya ingin memperlihatkan kemampuan dia untuk menganalisa hal-hal yang teknikalitas. Bagi dia ilmu ekonomi itu adalah matematik. Ilmu ekonomi itu ilmu sosial. Bahkan di awal ilmu ekonomi itu political economy. Di situ ada psikologi, ada sosiologi, antropologi. Nah, saudara Purbaya dia cuma mengerti bagaimana menghasilkan pertumbuhan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itu namanya monetaris, itu doang tuh. Itu kritik gue tuh. Ketiga. Yang bego ketiga. Iya, ketika Nah, itu bagian lu pilihin ke gue. Nanti gue yang bilang iya apa enggak coba. Oke, the best three. Satu Veronica Tan. Nggak ada pentingnya the best three itu. Yang penting siapa yang sedang membatalkan ide Presiden Prabowo. Aku tadi sebut Veronica Tan karena dia teman diskusi gue. Lu nggak bias Dia- kan?
Ya harus bias. Ya, namanya Dalam soal ini mana kita ada mesti nggak bias ya? memihak. Pasti Iya. gue bias, Iya. bias dong, gitu. Inilah. So objektif itu nggak ada objektivitas dalam hal ini. Ini Ya. mesti di kuliah filsafat ilmu dulu nyor kawannya. Ini coba ini buku gue banyak tuh Man and Ideas, apalagi ini Man The of Quest Ideas. ini tuh, Louis soal Koser, krisis Louis Koser, energi. ya kan? Iya. Apalagi coba itu ini semua nih soal Al Gore, soal segala macam simbiotik, mana lagi itu. Kan mestinya menteri itu basis pikirannya menguji pikiran Prabowo. Hmm. Nah, sementara ini mereka berupaya menafsirkan karena takut bertanya pada Prabowo. Jadi tanpa ada diskusi mereka tafsirkan, oh ini Prabowonomics. Ngaco, kacau. Nah ini balik lagi nih, Nyor. Ini di antara diskusi, ini kebiasaan presiden. Kemarin kita lihat, presiden ini sangat hobi perang pikir. Kemarin Apa namanya? Perang pikir. ya perang pikir, gue menyebutnya karena Hebat beliau gitu. beliau tentara kan. Oke. Jadi dalam pemikiran pun pasti pakai istilah yang tidak jauh dengan Ya perang kemiliteran. pikir beda dengan berpikir untuk perang ya. Ya. Perang pikir kemarin tuh kan. Kita lihat di Hambalang kemarin. Gue tahu lu nggak nonton tuh kayaknya. Yang mana? 3 jam itu pasti lu lebih milih manjat tebing kan atau Ya karena manjat tebing lebih penting daripada manjat kekuasaan. ya. Karena apa? Lo bayar si Ari kampret ini nyor. Pas lu menang Olimpiade ya? Oh, iya Olimpiade Mas Paris bos. Ada Paris. berapa emas nyor? 1. Lo bawa 2 ya? Satu mas. Satu emas, kan? Mas Iya. pertama. Iya. Mas pertama kan? Tuh si Ari kampret ini dia berpikir coba lu ulangin. Nih pasti Rocky pas pulang nanti langsung statement dia. Jokowi mengambil kekayaan negara, saya membawa pulang emas. Iya. Jokowi menjual emas kita untuk luar negeri, tapi saya membawa pulang kembali kepada Republik. Nah, gitu. Dan nggak ada yang berani bantai itu. Iya. Iya, dan Tapi itu- kan lu ke istana Makanya- juga gak waktu itu Apa? ketemu presiden. Enggak, Jokowi, gua kan? ketemu presiden, gua cuma ucapin selamat Pak Jokowi itu. Kembali ke perang pikir Ya, tadi. perang pikir. Ini Oke. Ya presiden presiden tetap, yang perang pikir ini, menurut lu, hobinya perang pikir ini ada psikologi apa di baliknya nih? Prabowo terlatih di dalam sebut aja milieu itu bahasa Belandanya tuh lingkungan yang dihasilkan atau dilandaskan pada kebiasaan Pak Mitro. Pak Mitro itu orang yang sangat egaliter, Ya. berpikir bebas itu dan meminta orang untuk bertengkar dengan dia tuh. Jadi lingkungan yang kita sebut the subculture of PSI ini memang dilatih untuk itu. Ya. Itu the real subculture Ya, of itu PSI. subculture. Seperti yang lu lakukan dengan Ciil, dengan Silam, dengan Daniel Dakidae, dengan Ya dengan lu kampret berdua juga akan sama kan? Iya, Walaupun mulut gue memang nggak dididik, Iya. Iya. tapi otak gue cukup terdidik untuk Iya. menghargai pikiran tuh. Gue nggak pernah menghargai jabatan orang atau kekayaan orang. Pikiran orang pasti gue hargai itu. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo juga ingin bagaimanapun dia adalah brainchild dari PSI itu. Jadi dia ingin pikiran dia itu diuji. Nah masalahnya sparring partnernya tuh bego semua. Kan gak ada yang berani bertengkar dengan Presiden Prabowo kan? Jadi makin lama karakter tadi, psikologi Presiden Prabowo menganggap ya kalian kan bego semua, jadi gua perintah-perintah aja kan. Itu masalahnya. gue tuh. pengen tanya, kenapa Pak Prabowo tidak merasa gini? Kenapa orang tidak berani bertengkar pikiran kepada Pak Prabowo? Padahal Pak Prabowo hidup dan besar dalam subkultur PSI di mana Pak Cum Orang pikir. menghadirkan itu. Atau Coba dia misalnya ini ada bukunya Huizinga, ini orang filsuf dari Belanda ini. Ya. Man and Man Ideas, History, the Middle Ages, the Renaissance. Ini pasti dibaca oleh Pak Mitro. Pasti ada pembicaraan dari Huizinga ini yang dimengerti oleh Presiden Prabowo. Bayangkan misalnya kalau Prabowo angkat beginian, Bahlil coba kita bicara tentang Man and Ideas itu. Man apa? Ideas apa? Oh itu hilirisasi ya? Kan ngaco kan? Nah itu yang menyebabkan kadang-kala Presiden bicara 7 jam non-stop. Karena nggak ada orang yang bisa stop dia di menit ke-52, di menit ke-16 misalnya untuk bertengkar kan. nggak berani atau Nggak mampu otaknya. Ini kabinet kan nggak mampu bertengkar dengan Presiden. Tapi kemarin kita lihat ada orang kayak Rizal Malarangeng, ada orang kayak Dede Basri yang that's the subkulturnya Gua PSI kenal memang dua-duanya, Dedek maupun Celi itu. Tetapi Dedek pernah jadi menteri.
Jadi sebagai scholar, dia tahu apa yang harusnya dia pertengkarkan. Tapi sebagai seorang yang pernah tahu tentang kesulitan untuk surfing di antara pilihan-pilihan kebijakan, dia mesti hati-hati ucapin pada presiden. Oke. Karena kalau dia bicara, Khatib Basri bicara, teman kita itu bicara, dia tidak sekedar bicara sebagai seorang free thinker, sebagai seorang intelektual. Ya. Prabowo akan lihat dia punya potensi untuk mempengaruhi kebijakan melalui ucapan dia itu. Maka Dede, Khatib Basri sangat hati-hati. Celi juga begitu. Celi adalah bagian dari Golkar. Jadi Mau bagaimanapun ya. iya, Celi mau ngomong tentang liberalisme, tentang apa yang sering kita bicara epistemic community. Dia tahu bahwa epistemic community itu hanya bisa dilanjutkan fasilitas berpikir di situ kalau dia tidak terikat pada partai politik. Bagaimanapun Celi teman kita, tapi bagaimanapun dia juga adalah anggota Golkar. Itu soalnya tuh. Dua orang yang Kalau gue kan gak ada problem begituan tuh, jadi suka-suka gue aja gitu. Dua orang yang sebenarnya punya basis subkultur yang sama, free thinker, tapi punya keterbatasan Hambatan pilihan. struktural. Iya, Hambatan karena struktural. biografi politiknya tidak mungkin lagi dilepaskan dari dua kawan ini gitu. Selain mereka berdua, Prof lagi, Nyor, Gak ada yang gue kenal selain mereka berdua yang disediain di forum itu kan, yang kemudian enggak, atau di forum-forum lain. Maksudku, apa coba. ya nggak tahu Pak Prabowo apakah membuka ruang, karena gini, selama ini ada orang merasa gini, Nyor, bahwa di zaman sekarang orang punya sedikit ketakutan lebih untuk berbicara, mengungkapkan data. Kemarin ada terjadi Bang Andri Yunus, Nah itu ada swasensor. Tapi di sisi lain Pak Prabowo justru membuka ruang untuk beradu pikiran berjam-jam dengan orang dengan sangat bebas tanpa ada batasan. ya Gitu. beradu pikiran tadi, kondisionalnya itu adalah kebebasan masyarakat sipil. Nah itu yang mulai tergerus itu. Dan kita ingin pastikan bahwa kasus Andre kemarin itu adalah akibat dari semacam kultur militerisme yang diam-diam sebetulnya merangkak di dalam rejim ini. Nah itu yang mesti kita hentikan tuh. Bagaimana mungkin udah era keterbukaan, era macam-macam orang bisa saling mengintip psikologi setiap makhluk politik gitu. Tiba-tiba ada air keras main di situ kan. Kayak itu bukan sekedar brengsek, nggak ngerti bahwa loh kita udah betul-betul deklarasikan force of the better argument. Kalau nggak suka pada counter, aja dia debat kan. Datangin dia ke total politik supaya secara total bicara tentang politik tuh. Tapi orang yang nggak berani debat itu dia akan pakai air keras. Kenapa? Karena argumennya tidak keras. Sebelum kasakusuk ini atau bukan kasakusuk ya, misteri ini dirawat untuk kepentingan 2029. Gimana tuh Nyor maksud? Ya kan tahun depan udah mulai tahun politik kan, 2027 mulai mendaftar, 2028 udah mulai kampanye. Dan mereka yang ada di belakang layar tetap berupaya untuk narik perhatian publik. Entah itu geng A, geng B, geng S, geng apa tuh? Geng Sleepy ya. Bukan geng Solo. Kalau geng Solo itu geng SS. Geng SS ya kan. Geng Solo. Iya. SS ya maksudnya Solo Syndrome maksudnya. Atau geng TR, geng tembok ratapan ya. Iya. Geng SS kan. Iya. Geng SS sama geng S tadi kan. Solo Geng Syndrome. S, geng Sleepy. Solo Syndicate. Ya kalau geng SS, Solo, Solo Syndicate. Mesti jelas nih. Kalau main inisial bisa salah tafsir pulang. Iya. Jangan diedit ya. Ya. Oke, apa lagi pertanyaan? Gua- Kayaknya lu belum tanya hal yang paling berbahaya ke gue nih. Ya, enggak, gua Pelan. pelan dulu. Ini masih panjang nih malam. Iya. Nah, terakhir gua ketemu sama Pak Prabowo sama Pak Presiden Iya. itu kita membahas sesuatu yang kayaknya nih gua pernah bahas di Tarno nih kan. Hal ini gitu. Di Tarno itu tempat diskusi. Kasih tahu dulu ke netizen. Coba lu yang ngomong deh. Coba. Geng-gengnya si Valdo juga ngerti. Kalau Valdo ngerti si Tarno ini. Iya. Tapi ya gengnya Valdo itu nggak ngerti itu. Atau
siapa Mayor Teddy apa sekarang pengajar tuh? Letkol. Nah, Letkol Teddy juga mesti paham siapa itu Cak Tarno itu. Nah, besok dicari benar Tarno. Kenapa aku dicari? Ya, oke. Biarnya mereka. Ini kenapa jadi padepokan sendiri nih Cak Tarno? Ya karena dulu Cak Tarno itu tempat kita bicara semua hal yang panas, tapi dengan argumen filosofis di situ. Jadi Cak Tarno itu, ini Pak Teddy tersebut namanya itu, ada satu pojok di UI tempat kita bicara semua hal. Jadi mereka yang ingin disertasinya diuji secara total mesti diuji dulu di toko buku Cak Tarno sebelum diuji oleh para profesor. Nah kesalahan Bahlil dia langsung minta diuji oleh para profesor di Cak Tarno. Nah, itu begonya si Bahlil tuh. Kalau udah diuji di Cak Tarno, Cak Tarno pasti lolos. Udah ada backingan ya. Gue tahu Bos, ini Cak Tarno hidup dan menjadi tempat ekosistemnya Rocky ini setelah Padi Kapas suram. Enggak. Gue tahu tuh ceritanya. Cak Tarno dia makin sering Cak Tarno dulu gara-gara waktu itu mulai sibuk partai sendiri. Cak Tarno adalah kita. Jadi presiden tuh hal yang menurut gue philosophical gitu yang diajukan oleh presiden bahwa beliau ngomong soal statecraftship. Statecraftship. Ya, jadi statecraft gitu. Bahwa awalnya ada fase ideologis di mana yang jadi presiden tuh akhirnya mantan-mantan pejuang, habis itu fase welfare, bagaimana negara merupakan instrumen kesejahteraan gitu, dan kemudian masuk ke fase selanjutnya yaitu fase realis, bahwa kalau mengutip pidatonya Nixon gitu ya, soal perang Vietnam, it's not about war or peace, it's about survive or disappear, kata Nixon. Ini cara pandang seorang realis. Nah, menurut lu Pak Prabowo ini cukup realis nggak? Presiden Prabowo untuk menjadi realis-realis lain kayak yang lu bilang Trump tuh realis. Iya, Kautelia, Sun Tzu, Marshall, Thucydides, Henry Kissinger, and so on, kan? Iya, kan presiden tetap dia ingin apa tadi istilahnya statecraftship. Iya. Nah, menteri-menterinya produksi statecraftship. Beda antara ship dan shit. Pak ini satu pakai P, satu pakai satu SHIT, satu S. Iya, satu SHIP di belakangnya ship. Yang kedua SHIT. Shit. Jadi Presiden Prabowo bicara tentang ship, menteri-menterinya tidak paham ship, yang mereka paham shit. Oke. Itu soalnya tuh. Presiden tahu nggak Bahwa menteri-menterinya pakai T tadi? Dan awalnya Presiden ingin menteri-menteri itu benahi diri supaya kita bisa produce sesuatu yang statecraftship. Tapi karena menteri-menteri ini datang dari kebuasan politik dan kerakusan ekonomi, maka mereka jadi shit akhirnya. Sama seperti kalangan Profesor Dom Ship dan Profesor Dom Shit. Nah, biar dicari di artificial intelligence. Ini bingung nih. Kalau kita ini gitu. Iya, ini yang panjang. Iya, ini kan panjang. Netizen, background sih nyari lah di ChatGPT. Kalau itu tugas cara kita mencerdaskan netizen adalah merangsang itu juga. Iya, supaya mereka pokoknya dia catat dulu baru dia cari sendiri tuh. Tapi Pak Prabowo yang lu bilang pengetahuannya luas, pengetahuannya luas, baca bukunya luas. Oh iya, itu dia teman diskusi berjam-jam. Jam-jam bisa. Kelompok intelektual. Kenapa kok beliau taste-nya pakai T bukan pakai P? Exactly. Dalam memilih personalia. Ini kan dia tahu ini personalia yang akan mewujudkan statecraft yang dia bayangkan. Iya, ship-nya itu berubah jadi shit. Karena pikiran para teknokrat ini adalah cari untung di dalam kedudukan mereka sebagai menteri. Jadi tidak ada semacam value di otaknya itu untuk membayangkan bangsa ini bisa ditubuhkan kembali berdasarkan argumentasi. Nah, karena nggak ada kemampuan argumentasi, ya dia iya aja depan presiden. Padahal presiden ingin berdebat. Lama-lama presiden punya kebiasaan nih, karena orang-orang nggak mau berdebat sama gue dan nggak mau berdebat, ya gue arah-arahin aja kan. Lalu terlihat soalnya presiden itu one man show. Ya memang akhirnya one man show.
Karena nggak ada yang bisa interupsi presiden kecuali Syahganda Nainggolan. Dan mungkin kecenderungannya menjadi ekstra kabinet ya. Ekstra kabinet itu maksudnya gini, Nyor. Untuk hal-hal yang sangat prinsipil, presiden memakai infrastruktur di luar kabinet ya. Misalnya Ya, soal tapi koperasi dia pilih Agrinas, pakai KDMP, pakai Nggak, tentara, itu salah itu tuh. Kan presiden nanam jagung pakai polisi. ya, karena presiden akhirnya tidak mampu lagi untuk memilih orang tuh. Nah itu Kenapa? Untuk orang yang punya kekuasaan sebesar dia. momentumnya hilang. Jadi di awal mestinya presiden punya klub. Bukan grup, tapi klub diskusi itu. Bicara semua hal. Di awal-awal Kan lu kelihatannya lakukan ada. bertahun-tahun Apa? sama dia. Iya, tapi kemudian presiden terlibat dalam upaya untuk segera memamerkan prestasi-prestasi awal dari kabinetnya. Karena itu mulai semua kebijakan yang sifatnya populis harus dipamerkan. MBG itu populis, sekolah rakyat populis, koperasi populis, apalagi itu food estate populis itu. Tapi yang populis itu akhirnya menjadi ambisi politik presiden. Nggak ada soal. Kalau ambisi itu tidak dihalangi oleh APBN. Nah sekarang ambisi politik, batas dari ambisi politik adalah APBN. Oke. Itu masalahnya tuh. Ruang fiskalnya. Ruang fiskalnya. Nah orang seperti Purbaya mestinya beritahu pada presiden, Pak Presiden, ini berbahaya, tidak efisien tuh. Kita lakukan dulu yang populis pertama, misalnya MBG. Kalau sukses kita pindah pada koperasi. Kalau sukses kita biayai perumahan rakyat. Kalau sukses kita bikin sekolah rakyat tuh. Tapi kan bagi presiden kelihatannya beliau ingin semua terlihat dulu. Ya. Soal mitigasi belakangan tuh. Nah yang bahayanya kita nggak tahu cara mitigasi kalau anggarannya hilang, habis itu. Ada nggak potensi itu, Nyor? Melihat Potensi sudah mulai terjadi sekarang kan. Karena Purbaya udah mau mulai naikin batas apa namanya itu yang 3% itu defisit. batas defisit kan. Meskipun kan nggak jadi. Ya nggak jadi itu soal lain, tetapi di otaknya udah terjadi di otaknya. Mau dari mana lagi barang ini kan? Ya udah nggak ada cara gitu. Iya benar.